Di sebuah zaman ketika Soekarno masih balita, ditampilkan kondisi di mana Alex dan seorang pria berbatang bernama Sabrani berada di tengah medan pertempuran akibat pemimpin negara berudal diculik dan disiksa secara sadis. Bahkan ada rekaman suara bersejarah yang mengabadikan tragedi mengerikan tersebut. Udah guys, gue nggak sanggup dengernya, ngeri banget cuy. Meskipun Alex udah kena PTSD sebelum perang dimulai, Sabrani membantunya agar tidak mati di awal film, di mana dia mengajaknya melompat dari kapal agar mereka bisa mencari tempat berlindung di tempat yang aman. Tapi mereka tidak bisa diam di sana sampai akhir film. Sabra pun berencana maju ke garis depan untuk mengeliminasi musuh yang memegang senapan mesin. Meski banyak tentara yang lebih memilih tidur siang, Sabra tidak tergoda. Dia terus saja maju ke garis depan sampai akhirnya kakinya tidak sengaja menginjak ranjau anti-tank sehingga membuat dirinya terpental. Namun Sabra baru teringat bahwa dia adalah seorang MC, jadi dirinya hanya akan terbunuh ketika trompet sangkakala ditiup. Dan Sabra pun langsung melemparkan sebutir granat ke arah musuh, yang mana ledakan itu akhirnya berhasil mengirim nyawanya ke alam baka. Dan ketika Sabra mengecek ke dalam, dia menemukan jasad prajurit musuh yang tewas dalam posisi menyetubuhi beton, sehingga Sabra pun segera mengabarkan kepada teman-temannya bahwa mereka bisa maju dengan aman. Lah, hidup lagi dong. Arwahnya ditolak malaikat Israel kah? Sebuah gedikan pun mendarat di kepala Sabra hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan ketika Sabra mau dibawa ke markas, lumayan hitung-hitung nambah kulit Romusha, Alex, Jeffrey, dan teman-temannya menyebam tembakan ke arah musuh sehingga berhasil membuatnya surrender dari TKP dan meninggalkan Sabra di sana. Melihat pasukan musuh yang sudah kewalahan, Alex pun berniat meminta bantuan kepada kapal induk untuk menurunkan sebuah nuklir ke permukaan. Iya, jangan dikirim di situ dong, pinter. Itu si Sabra masih ada di dalam. Masuk tentara jalur jual sawah gini nih jadinya. Gak bisa nentuin titik koordinat rudal anjing. Beruntung lagi-lagi Sabra yang sudah dianugerahi immortal ini selamat dari maut berkat plot MC-nya yang begitu kuat. Alhasil setelah meluluh lantahkan pos bagian depan, kini para minion pun bisa lanjut membangun markas baru di sana. Namun tiba-tiba saja mata Jeffrey melihat seperti ada orang lewat dengan kecepatan cahaya. Dan ketika dicek, rupanya itu adalah seorang prajurit musuh yang mental, psikis, dan jiwanya udah terkena dark system akibat kebrutalan perang tersebut. Dan ketika Jeffrey membawanya ke markas, awalnya teman-teman Jeffrey ingin segera memberinya belayan pemahaman, namun demi kelangsungan hidupnya di dunia, ia pun mengatakan kalau dia bisa membawa mereka ke pos selanjutnya dan memberitahu setiap ranjau yang ada di jalanan. Para prajurit pun akhirnya menahan adegan pengeroyokan supaya mereka selamat di perjalanan, dan kalau udah sampai dengan selamat, barulah mereka mulai mengeroyok. Lah, ini mah anak TK juga tahu di mana posisi ranjaunya anjing. Gua kira ranjaunya invisible ditanam di bawah bumi. Mana ada lampu antenanya lagi. Dan setelah melewati berbagai rintangan spek Ninja Warrior, rupanya si minion kotak ini sedang membawa mereka ke jebakan yang sesungguhnya, di mana para tentara musuh sudah siap mengepung mereka, terutama Sabra yang udah diincer ditembak di kepala, tapi yang kena malah bahu, sehingga memaksa para prajurit brudal menarik semua pasukannya dan berlari ke dalam gereja untuk berlindung. Di dalam gereja, Alex pun berdoa semoga calon imam dunia akhiratnya itu tidak kenapa-napa. Terlebih lagi Sabra sudah menjanjikan tiket staycation di kebun cabai setelah perang selesai, sehingga doanya pun segera dikabulkan animator dengan diutusnya kameramen masuk ke dalam penjara tempat dimana Sabra dan NPC-NPC lain disegel. Dan tak butuh waktu lama, otak Sabra pun merekomendasikan tutorial kabur dari penjara yang, aduh, kalian lihat sendiri dah. Lu masuk ke dalam sel ngapain? Gua tanya, mau mademin api? Pakai apa? Pakai kentut? Api segitu diludahin dari luar juga padam anjing. Setelah berhasil mengkenokkan seorang penjaga, Sabra pun kemudian mengambil beberapa pucuk senjata untuk melakukan aksi pemberontakan. Dan tak lupa Sabra juga mengirimkan pesan sandi Morse kepada Alex untuk menjemputnya di titik koordinat yang sudah ditentukan. Setelah di Sherlock menggunakan sandi Morse, mereka pun segera memparani penjara musuh tempat Sabra dan NPC lainnya disegel. Dan untuk melemahkan kekuatan musuh, Alex meledakkan gudang senjata milik mereka agar ketika kehabisan peluru, musuhnya berganti senjata menggunakan busur dan batu. Dan tak butuh waktu lama, tempat itu seketika berubah menjadi arena tempur. Namun ketika Alex dan Sabra sedang asik-asiknya menghapus nyawa begundal dari muka bumi, tiba-tiba saja pesawat pengebom datang dan membombardir markas tersebut, sehingga membuat Alex, Sabra, Jeffrey, dan manusia kotak lainnya hanya bisa rebahan santuy di tanah setelah terkena radiasi rudal balistik Amerika. Para prajurit yang tersisa pun kemudian ditransfer ke sebuah penjara yang sistem keamanannya lebih ketat dibanding Alcatraz, yang mana di sana mereka
mereka dijadikan tenaga kerja Rumusha untuk mengupgrade markas mereka secara gratis. Dan jika ada yang sakit, lelah, atau pingsan, mereka akan langsung dipromosikan menjadi tumbal proyek. Buset, kejam amat anjing. Sampai akhirnya ketika Matahari sudah berganti skin, Sabra dan prajurit lain mengadakan rapat rahasia yang berisi tentang materi pemberontakan lengkap dengan tutorial kabur dari penjara, di mana mereka pun mulai membagi tugas untuk mengumpulkan semua bahan dasar yang dibutuhkan, di mana Jeffrey ditugaskan menggambar jalur pelarian, Steve bertugas mengumpulkan batang kayu, si Hitam bertugas mengumpulkan besi, dan si Mulut Mangap bertugas mengumpulkan sekop. Sementara Alex bertugas menyupportnya lewat jalur langit dan mendoakan rencananya berhasil. Dan singkat cerita, keesokan harinya ketika jam kerja dimulai diiringi dengan lagu pembangkit semangat, mereka pun mulai mengerjakan tugasnya masing-masing, di mana NPC Hitam yang kebagian job desk mengkeruk perut bumi diam-diam menyembunyikan besi ke dalam bajunya. Sementara si Mulut Mangap yang kebagian job desk gali lubang buat ngubur tumbal proyek ini pura-pura meminta skop baru dan diam-diam menyembunyikan skop yang patah ke pantatnya. Sementara itu Alex bertugas mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura disetubuhi batang pohon, sementara Sabra membuat stick secara diam-diam. Sementara itu Jeffrey mulai menggambar jalur pelarian agar ketika kabur mereka tidak buta map. Dan setelah semua prajurit disegel kembali ke dalam kandang, Sabra pun mulai merakit beberapa item untuk kabur dari sana, yang mana Jeffrey juga sudah membuat jalur pelarian yang begitu mantap jiwa. Bahkan saking mantapnya jalur ini hanya ada di otak Jeffrey dan tidak ada di peta manapun. Ini si Jeffrey jadiin tumbal proyek aja bisa nggak sih? Tak mau membuang-buang waktu, Sabra pun membuka pintu penjara yang dikunci dengan sistem penguncian seperti kandang babi. Dan begitu keluar mereka pun langsung OTW mencari jalan keluar. Namun akibat tak punya peta dan mata Sabra juga belum mendownload fitur Night Vision, mereka malah bertemu dengan dua orang penjaga yang sedang bermimpi dikelilingi bidadari, sementara yang satu lagi buang-buang air. Dan seketika saja Sabra menimpuknya hingga arwahnya menyusul temannya ke alam mimpi, dimana setelah berada di gerbang keluar, para NPC pun mulai membantunya menggali tanah untuk kabur dari sana. Sementara itu, tanpa mereka sadari, salah seorang penjaga menciduk aktivitas pemberontakan mereka, di mana untungnya Jeffrey langsung memberikan sebuah tumbukan pemahaman demi mencegah digedik satu batalion. Dan setelah berhasil menggali lubang tikus, mereka akhirnya dapat keluar dari Nusa Kambangan, sehingga cerita pun berakhir happy ending, di mana Sabra, Alex, dan Jeffrey bisa recall ke base tanpa harus jadi kuli Romusha seumur hidup dan tewas terserang busung lapar. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari Alex, Jeffrey, dan juga Sabran, dalam hidup semua orang pasti punya rasa takut di dalam hatinya. Ada yang memilih diam di kamarnya daripada harus mencoba kegagalan di dalam hidupnya. Padahal diam di kamar pun juga ada resikonya. Ada mimpi yang harus dia korbankan demi kenyamanan di hatinya, dan ada kesempatan yang tidak pernah ia ambil padahal sudah diberikan olehnya. Ingat, orang yang lebih takut rasa sakit daripada kegagalan pasti akan merasakan keduanya.